Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from the 5 group. Today we want to present about skill 5 pronoun and exercise 5 to you. Check it out guys. Skill 5 Pronoun Reference. Skill 5 ini membahas tentang pronoun. Apa sih pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Jadi di TOEFL test ada kata ganti, jadi menggantinya noun-nya. Cara menjawab yaitu 1. Cara pronoun yang dinyatakan di dalam bagian bacaan. 2. Lihat kata benda yang berada sebelum pronoun tersebut. 3. Baca bagian kalimat sebelum pronoun dengan cermat. 4. Eliminasi jawaban yang salah dan pilih jawaban yang tepat. Contoh dari skill 5, the pronoun they in line refers to. Untuk mencari jawaban pernyataan ini, kita harus melihat sebelum pronoun they. Beberapa kata benda jamak seperti plural nouns yang dirujuki pronoun they. Kita lihat ada Hamid, Ars, A, intense C, dan displays B. Berada sebelum pronoun they, berarti salah satu dari ketiga ini adalah jawabannya. Sedangkan digestive fluids D sudah tereliminasi karena berada setelah pronoun they. Untuk mencari jawaban dari ketiga poin di atas, kita pahami dari isinya bahwa tanaman-tanaman ini atau these plants memiliki cairan pencernaan yaitu digestive fluids. Untuk mendapatkan kebutuhan nitrogen dari serangga, maka jawaban yang benar untuk pernyataan ini adalah B. Example from the computer told, look at the word in the passage, click on the word or part that is refers to. Kita cari itu bisa menggantikan apa? Sama seperti contoh pertama. Untuk soal nomor 1 bisa kita lihat the pronouns it in the line to refers to. Nah, di kalimat pertama ini kan dikatakan the full moon that occurs nearest the equinox of the sun has becomes known as the harvest moon. Nah, jadi kata pengganti atau the pronouns dari it ini di kalimat kedua adalah C, the harvest moon. Nah, lanjutnya yaitu nomor 2. Look at the word they in the passage. Click on the word or phrase that they refers to. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian kalimat 2. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Nah, di sini kita bisa lihat they di sini menggantikan kata yaitu jawabannya farmers. Kenapa farmers? Kita bisa lihat kalimat sebelumnya, it is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work. Karena di sini they can work yaitu yang bisa bekerja, maka jawabannya farmers. Sebenarnya bisa several nights, yang next juga bisa digantikan dengan kata day atau banyak lebih dari satu. Tapi kita lihat lanjutannya, they can work. Malam tidak mungkin bisa bekerja. Maka dari itu jawabannya farmers. Bisa dilihat soal nomor 3 yaitu the pronoun it in line to refers to. Pertama, kita temukan dahulu dalam teks yaitu pada baris kedua. Di sini ada kata from the time it has grown in popularity sampai dengan several southern states. Sampai situ kita tandai. Setelah itu fokus pada satu kalimat sebelum pronoun itu berada.
Berarti kita fokus pada kalimat pertama dan kedua, yang lain diabaikan saja. Kita bisa membaca benda apa saja yang ada di kalimat pertama atau baris pertama, yaitu ada kata Mardi Gras, French, that time, and New Orleans. Jadi kita langsung aja pilih jawabannya ya. Yang lebih tidak mungkin di pilihan ini adalah New Orleans karena letaknya setelah pronoun. Daytime juga tidak mungkin karena menunjukkan keterangan waktu. Jadi jawaban yang benar adalah Mardi Gras. Kenapa bukan French? Di sini sudah dijelaskan bahwa Mardi Gras ini adalah a legal holiday, sementara French ini adalah bahasa. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Mardi Gras. Selanjutnya 4, yaitu look at the word day in the passage. Click on the word or phrase that day refers to. Nah, kita di sini bisa lihat di kalimat 6, paradise, parties, balls, and numerous festivities take place throughout the week before Mardi Gras Day. Tourists from various countries throughout the world flock to New Orleans for the celebration, where they take part in the week of non-stop activities before returning home for some much-needed rest. Nah, di sini kita bisa lihat where they take part in the a week of non-stop activities, itu berarti yang melakukan kegiatan selama seminggu lalu kembali ke rumah untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Nah, di sini jawabannya itu turis. Kenapa turis? Karena dia bisa melakukan aktivitas. Bukannya New Orleans, yaitu nama tempat, dan juga bukan Mardi Gras, yaitu nama festival. Bisa dilihat soal nomor 5, the pronoun they in line 3 refers to. Gimana cara menjawabnya? Kita tentukan dahulu pronoun yang dimaksud, yaitu pada baris ketiga di baris ini ada kalimat they are based on a select group of stock and bonds that are traded on the New York Stock Exchange. Di kalimat ini menuju pada kata benda apakah? Jawabannya adalah B, yaitu this statistic. Kenapa? Sebenarnya kita sudah mengira, yaitu berada pada kalimat atau potongan line 1 sampai 3. Jadi kita fokus pada line tersebut. Answer number 6 yaitu industrial average. Kenapa jawabannya industrial average? Karena dalam teks di atas membicarakan tentang perusahaan keuangan dan perusahaan komputer statistik. Mereka didasarkan pada sekelompok saham dan obligasi terpilih yang diperdagangkan di Bursa Efek New York. Nah, di teks ini membahas tentang rata-rata harga saham, tetapi rata-rata yang paling umum digunakan adalah rata-rata industri. Kenapa saya bisa menjawab industrial average? Karena sebelum menjawab, kita juga perlu melihat kalimat tersebut. Kata ganti it menggantikan kata ganti apa dalam kalimat tersebut. Pada line 10, kita bisa lihat probably the average that is the most commonly used is the industrial average. It is often used by an investor interested and bla 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 sampai industrial stock. Nah, kita bisa langsung mengeliminasi pronoun pada line 10. Di sini ada pronoun investor, investment, industrial average. Jadi jawabannya adalah industrial average. Kenapa? Sebenarnya kita sudah bisa melihat atau menerka, yaitu berada pada kalimat atau potongan kalimat sebelumnya.
Ya, itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 5 tentang skill 5 dan TOEFL X Series 5. Semoga semua teman-teman mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.